kami himbau kepada para ibu-ibu harap tenang dan mendengarkan mau'izatul hasanah dengan secara khidmat. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkat acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah atau hikmah daripada Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan ad-da'i ilallah mujahid fi sabilillah Habiban al-Mahbub Al-Habib Alwi Yosida bin Habib Muhdar Asgaf al-waqtu wal maqam li fadilatihi wa ilaihi fal yatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Ulangin sekali lagi. Udah pada makan belum? Udah pada makan belum? Oh belum. Pantas pada lemas-lemas semua. Saya pun belum makan ini. Saya doain yang bisa jawab salam saya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan utang-utangnya lunas. Ini aminnya pada kencang nih, banyak utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi faddala bani Adam bil ilmi ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada para ulama, para asatiz yang hadir pada hari ini di depan kita semua. Semoga adanya beliau-beliau kampung kita menjadi berkah. Dengan adanya acara ini, kampung ini menjadi berkah. Dengan adanya acara ini, semua yang hadir mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada anak-anak Majelis Taklim wal Mudzakarah Maslakul Iman, dan juga pengurus-pengurusnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka semua. Dan juga yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan lagi nikmat itu. Tapi Allah juga memberikan peringatan di dalam ayat ini, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita kufur atas nikmat Allah, kita tidak bersyukur, kita selalu ngeluh, masih merasa kurang apa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga umat-umatnya, insyaallah sampai yaumil akhir kelak. Walhamdulillah, sebelum saya mulai daripada sedikit satu dua kalimat ini, marilah sama-sama kita mulai dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله يا نبي لك شفاعات وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. Ayo semangat. Laka nabi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Allah ya Allah 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 ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini pada lemes beneran ini ibu-ibunya nih. Biasanya ibu-ibu paling semangat. Ini malah paling lemes sekarang. Ayo gimana nih Bu? Semangat ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, wa syahrul Ramadan syahrul ummati." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bayangkan saja, bukan cuma manusia aja yang bersalawat pada Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai makhluknya Allah, bukan kita aja yang bersalawat pada Nabi Muhammad. Dikatakan di dalam ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada perintah salawat ini, kita dianjurkan memperbanyak salawat. Para malaikat-malaikat juga bersalawat pada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Nih ibu-ibu, siap nggak ketemu bulan suci Ramadan? Udah yakin? Siap ketemu bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan bulan yang mulia, penuh dengan berkah. Itu pedagang-pedagang, kalau mereka biasanya di luar bulan suci Ramadan gak laku, di bulan suci Ramadan penuh berkah akhirnya laku. Betul apa betul? Betul apa betul? Inilah penuh keberkahannya bulan suci Ramadan. Di mana kita di bulan suci Ramadan bukan hanya berpuasa menahan lapar dan haus. Di bulan suci Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus, melainkan batin kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Batin kita selalu bersih, jauh dari rasa syirik, dengki, jauh dari rasa hal-hal yang tidak baik kepada teman-teman sesama muslim kita. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemu di bulan suci Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul dalam satu peristiwa yang mulia, memperingati satu peristiwa yang dimana pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan tentang kisah ini. Banyak sekali orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam.
Mereka keluar dari agama Islam ketika diceritakan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka keluar dari agama Islam? Maka di sini jawabannya adalah mereka mengandalkan logikanya saja. Memang betul jika kita mengandalkan logika peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sangatlah jauh. Tidak mungkin satu malam saja bisa terjadi. Bahkan ulama tafsir mengatakan bahwasanya kejadian ini sebagian malam, lebih cepat dari satu malam. Kalau kita mengandalkan logika, maka peristiwa ini kita tidak bisa mengambilnya. Tidak bisa mengambil daripada hikmah bulan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada mengagungkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah diberikan keberkahan di dalamnya, linuriyahu min ayatina, untuk memberikan daripada memberitahu kepada semuanya inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya peristiwa ini adalah memberitahu kepada seluruh umat manusia bahwasanya inilah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin maka mungkin, tidak mungkin menjadi mungkin karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun, maka terjadilah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu adanya peristiwa ini maka menjadi hal yang membuat iman kita menjadi lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin yakin apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk meyakini apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kala ketika para sahabat-sahabat yang keluar dari agama Islam, ada satu sahabat yang yakin dan juga paling pertama percaya daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau juga mengatakan bahwasanya jikalau ada suatu peristiwa yang sangatlah luar biasa terjadi di pada malam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akulah yang pertama kali akan mempercayainya, kata baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan para sahabat lainnya keluar dari agama Islam. Bahkan dikatakan bahwasanya kita wajib untuk meyakini adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika kita tidak meyakini adanya peristiwa ini, maka kita murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min Na'udzubillah min zah. Ini dari tadi pada sibuk sendiri. Nah loh, ini ada yang ngobrol, ada yang main HP. Nah loh, kita lagi datang ke sini Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, duduk dengan tenang, ya. Hati kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen main HP sebelum tadi bisa. Pengen HP setelah ini bisa. Pengen ngobrol setelah ini bisa. Ketika duduk di sini, tanamkan rasa cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira pada kenal saya kagak? Nih sebagian pada bengong-bengong mulu nih. Kenal? Ya tadi kenal nggak nih? Ini Masya Allah, sejak kecil udah datang ke majelis taklim. Doakan jadi anak yang soleh dan soleha. Ketika banyak anak-anak kita, ketika banyak anak-anak muda yang sekarang keluar pergaulan bebas,
mereka rusak imannya dan segala macam, yang enggak sholat dan seterusnya. Anak-anak seperti ini datang ke majelis taklim, kita dukung. Betul Bu? Anak-anak seperti ini sejak kecil sudah mengetahui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak kecil sudah mengetahui akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita punya anak sering-sering datang ke majelis taklim. Bahkan ibu-ibu nih setelah bulan suci Ramadan itu datang lagi ke majelis taklim. Jangan setelah bulan suci Ramadan kita lepas lagi, keluar lagi. Akhirnya bukan tambah benar, kita malah tambah nggak benar. Datang ke majelis taklim untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk makin cinta lagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di luar sana kita tidak bisa mendengar daripada sejarah Nabi Muhammad, ketika dalam majelis taklim kita bisa mendengarkan daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Nih, ingat saya kagak? Siapa? Hah? Oh, Kian Santang. Kirain saya jawabnya nanti Alwi gitu kan. Ternyata Kian Santang. Sedih saya. Saya kemana-mana panggilnya Kian Santang, kadang kagak nyaut. Karena nama saya aslinya Alwi ya kan. Dipanggil Kian Santang, Kian Santang. Orang pada nengok, ini orang zaman dahulu hidup lagi kali ya. Kian Santang. Insyaallah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adanya peristiwa ini menunjukkan keistimewaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjalanan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin sholat sunnahnya daripada para nabi. Ketika para nabi dan para rasul berkumpul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi dan rasul. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi di atasnya para nabi, seorang rasul di atasnya para rasul, seorang pemimpin di atasnya para pemimpin. Dan ketika itu Nabi Muhammad juga diangkat ke langit bertemu dengan para nabi, dan seterusnya, akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai singkat cerita, akhirnya turunlah daripada perintah sholat 50 waktu, awalnya 50 waktu. Jadi tadinya Allah memerintahkan kita untuk sholat 50 waktu. Ada Nabi Musa di situ. Akhirnya Nabi Musa bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, mintalah daripada keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perintah sholat 50 waktu tersebut. Akhirnya baginda Nabi Muhammad memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberi keringanan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Sudah diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa? Kata Nabi Musa, umatmu adalah umat yang lemah wahai Rasulullah. Memang betul ketika seorang nabi memiliki seorang umat, para nabi memiliki umat pada zaman dahulu umurnya itu lebih dari 60 tahun. Bahkan ada yang sampai ratusan tahun lebih. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW tidak ada yang tahu. Bahkan ketika lahir bisa jadi akhirnya diangkat umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Nabi Musa, umatmu adalah umat yang lemah. Betul lemah. Kadang kita sholat 5 waktu aja suka kesiangan ya. Subuh kita kesiangan, zuhur kita suka kesiangan juga. Kadang-kadang kita pergi kerja, asar kita pulang dari pekerjaan kelewat, akhirnya maghrib kecapean, isya ketiduran. Nah, ibu-ibu udah pada paham nih. Sholat zuhur kita berdoa, kita berzikir kepada Allah dengan khusyuk. Jangan sampai kita setelah sholat zuhur udah buru-buru cabut aja. Habis sholat zuhur kita buru-buru baca ayat kursi, baca zikir-zikir, baca salawat pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah. Setelah sholat asar juga baca wirid-wirid, baca setelah sholat maghrib baca wirid-wirid juga, setelah isya baca wirid-wirid. Maka insya Allah kita akan mendapatkan hikmah daripada peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di saat seperti inilah
kita untuk memperbaiki diri kita, mengintrospeksi diri kita. Di saat kita membuat kesalahan, kita memiliki banyak dosa, kita mengakuinya. Kita hamba Allah yang hina, memiliki banyak kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja. Tapi ingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri mereka sendiri, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis qudsinya Allah memanggil kita sebagai hamba-hambanya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian telah bermaksiat kepadaku di siang dan pada malam harinya. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah, bertobatlah kepada aku, memohon ampunlah kepada aku, maka aku akan mengampuni kalian. Allah memanggil kita dengan sebutan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Di saat kita memiliki kesalahan, Allah masih memanggil kita dengan penuh kasih sayang, dengan hamba-hambanya. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua tergantung pada diri kita. Jikalau kita selalu bertobat kepada Allah, jikalau kita selalu berdoa, selalu berzikir kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun tergantung dengan prasangka hambanya. Dalam hadis qudsi lain, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku itu tergantung daripada prasangka baiknya hambaku pada aku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, dan apabila ia mengingat akan diriku di dalam dirinya, maka aku akan mengingat dirinya di dalam diriku, kata Allah. Maka insya Allah di dalam bulan yang mulia ini kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan ini kita bisa mengambil hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang makin dekat dengan Allah, sebagai hambanya yang soleh, sebagai hambanya yang insya Allah setiap harinya makin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita pada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka insya Allah setelah pulang dari sini, kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kampung ini menjadi makmur dan penuh dengan berkah. Setelah adanya peristiwa yang mulia ini, semuanya warga-warganya menjadi makmur dan berkah, dan juga tetangga-tetangganya kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada mereka juga. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah pulang dari sini kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hambanya, sebagai hamba sebaik-baiknya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di yaumil akhir kelak bersama Nabi kita Nabi Muhammad. Semoga nanti di yaumil akhir kelak kita dikumpulkan dengan keluarganya Nabi Muhammad. Semoga nanti di yaumil akhir kelak kita akan dikumpulkan dengan para sahabatnya Nabi Muhammad. Semoga nanti di yaumil akhir kelak kita dikumpulkan dengan para waliullah, para aulianya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk makin mendekatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan nanti di yaumil akhir bisa memandang wajah indahnya baginda Nabi Muhammad. Ketika nanti di yaumil akhir kita bisa mencium tangannya baginda Nabi Muhammad. Ketika nanti di yaumil akhir kita bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua, memberikan sehat wal afiat kepada kita, memberikan panjang umur. Jikalau ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya. Dan jika juga ada seorang yang memiliki kesusahan pada saat ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepadanya. Seluruh urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Angkat tangannya.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فنفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نحن جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نحن جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج مولاي صل وسلم يا رسول الله بك خير الخلق كلهم يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
الخلق كلهم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya tidak bisa panjang lebar, hanya saja yang patut kita tekuni, yang patut kita tanamkan dalam diri kita ialah di saat kita adanya peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini kita menjadi hamba yang lebih baik. Insyaallah kita semua menjadi hamba-hamba yang lebih baik, menjadi orang-orang yang makin giat dalam beribadah. Dan insyaallah nanti setelah nanti di bulan suci Ramadan, ibu-ibu semuanya tetap datang ke majelis ya. Tetap datang ke majelis, adik-adik, kakak semuanya nih duduk dalam majelis taklim. Duduk dan juga mendengarkan apa yang ada dalam majelis taklim itu. Insyaallah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa panjang lebar, doakan saya juga ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, berbakti pada kedua orang tua, sehat walafiat, dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ada berita bagus nih. Insyaallah nanti tanggal 16 Maret sinetron Kian Santang mulai lagi. Ya. Insyaallah mudah-mudahan bukan hanya menjadi sekedar tontonan, tapi menjadi tuntunan. Insyaallah ya, mudah-mudahan ada nilai-nilai dakwahnya nanti di dalam. Insyaallah. Saya boleh pantun kagak? Ya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung ya. Tungguin nih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.